Assalamualaikum. Hey, apa kabar? Udah lama banget ya kita gak ngobrol. Sebenarnya pengen banget sih berbagi cerita tiap hari dengan kalian. Banyak hal yang pengen aku ceritain, dan aku rasa juga kalian punya jauh lebih banyak cerita inspiratif, dan kita bisa sharing-sharing deh. Di episode kali ini kayaknya aku harus minta maaf dulu ke teman-teman. Bukan apa-apa, cuman aku ngerasa di episode kali ini mungkin lebih terasa seperti curhatan. Ya mungkin begitu. Tapi ya insya Allah masih menarik sih buat teman-teman dengerin. By the way, tema ceritaku kali ini jadi tentang masalah-masalah hidup. Sekaligus pengen angkat topik setinggi-tingginya buat sobat inspirasi semua yang sampai detik ini masih survive menghadapi masalahnya masing-masing. Sobat, buat kamu yang saat ini lagi dengerin podcast ini, makasih banyak sudah hadir di hidup aku. Kamu mungkin gak sadar kalau dari pola pikirmu, kebiasaanmu, dan kebaikan-kebaikan yang kamu lakuin selama ini ternyata menginspirasi orang lain. Dan salah satunya adalah aku. Iya, aku tahu kok. Kalian-kalian yang aku kenal selama ini juga banyak yang lagi dengerin podcast aku ini. Makasih banyak ya. Dan buat sobat inspirasi baruku, dengan kalian dengerin podcast ini, aku udah tahu kok kalau hati kalian baik. Kalian orang baik, dan pasti banyak teman-teman kalian yang bangga dengan adanya kalian. Dan aku berharap suatu saat bisa bertemu langsung dengan kalian semua. Ya, seperti tema pembahasan kita kali ini, namanya manusia kan pasti gak jauh-jauh dari yang namanya masalah. Dan itu juga yang aku rasain akhir-akhir ini. Kadang aku ngerasa kok berat banget ya. Gimana lagi? Ya Allah, kok secapek ini ya? Kok ribet banget masalah-masalah ini? Penat banget. Stres. Udah gak tahu gimana lagi. Gak ada yang peduli lagi, dan lain sebagainya. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu juga? Dan rasanya pengen balik lagi ke masa kanak-kanak yang gak ada beban, hidupnya cuman main, belajar, makan, tidur, gak sibuk mikirin ini itu. Bahkan ya aku pernah berada di titik terendah yang mana udahlah, buat apa aku hidup. Rasanya udah gak ada semangat, pikiran isinya udah nekting semua, dan ngerasa udah gak mau peduli sama diri sendiri, apalagi orang lain. Udahlah, capek hidup. Dulu pernah seliar itu, dan mungkin kita semua juga pernah berada di titik terendahnya masing-masing. Ada yang bisa keluar dari titik itu dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan memilih berhenti dan mengakhiri hidup. Dan pengalaman berada di titik itu adalah pengalaman yang paling berkesan, yang aku bersyukur pernah berada di sana dan mampu melalui itu. Ya, karena dari sana aku belajar banyak hal.
aku bisa tahu bagaimana diri aku yang sebenarnya, tentang sisi gelapku, tentang kedewasaanku, tentang emosiku, serta tentang caraku memandang dan menghargai hidup. Sampai saat ini aku bersyukur berada di lingkungan yang baik, bersama orang-orang hebat yang tak pernah melepaskan tangan saudaranya yang sedang kesusahan. Aku masih ingat, dulu aku orang yang sangat pesimis. Tetapi ada saja orang yang datang mengajarkan sikap optimis. Aku pernah menjadi sosok pemarah. Namun ada saja orang yang datang menawarkan nikmatnya rasa sabar. Aku pernah menjadi orang yang penuntut semua kenikmatan. Tapi ada saja orang yang datang mengajarkan kepuasan rasa syukur. Aku pernah hidup dikelilingi rasa takut. Tapi ada saja orang yang hadir mencontohkan pribadi yang kuat dan berani. Aku pernah kehilangan orang-orang yang aku cintai. Tapi ada saja orang yang datang dan mengajarkanku tentang rasa ikhlas. Aku pernah lama hidup sebagai sosok yang egois. Tapi ada saja orang yang hadir mencontohkan indahnya rasa berbagi dan menghargai. Aku pernah merasa bahwa dunia ini segala-galanya. Tapi ternyata masih ada orang yang membuatku paham bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan. Dan masih banyak lagi. Bahkan sampai detik ini pun aku masih harus terus belajar dari banyak orang. Dan itu adalah sebuah pengalaman dan kenikmatan yang tak ada bandingnya. Aku tahu semua orang yang mendengarkan ini sampai detik ini adalah orang-orang hebat. Kita punya masalah kita masing-masing. Dan bisa bertahan sejauh ini tentu bukan hal yang mudah. Ada yang harus menahan perihnya rasa sakit, sulitnya mencari makan, sulitnya mencari pekerjaan atau perkuliahan, jenuhnya memenuhi tanggung jawab, lelahnya melawan ego diri, sakitnya direndahkan orang lain, dan sebagainya. Tak sedikit mereka yang memilih berhenti hidup, menganggap bahwa dengan kematian mereka mungkin akan lebih bahagia. Padahal dengan begitu mereka telah gagal menjalankan amanah dari Sang Kuasa. Oleh karena itu sobat, aku bersyukur memiliki kawan-kawan seperti kalian. Kalian memang layak disebut pahlawan. Dan untuk kamu semua yang saat ini masih bertahan, kamu masih harus terus bertahan. Kamu harus tahu bahwa pahlawan sejati itu adalah diri kamu sendiri yang sudah mau bertahan sejauh ini, yang rela mengambil resiko rasa sakit, perih, dan pedihnya saat kita berada di titik terendah. Kamu harus terus berjuang. Dan titik terendah bukanlah tempatmu untuk menyerah. Makasih buat kamu yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya. Tetap jaga kesehatan, terus berbagi kebaikan, dan terus menebar kebermanfaatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.